Shalom Papa Mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Battle Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak Anda untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya agar anak lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Apabila tidak ada, Mama Papa dapat menggunakan gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik, seperti mereka sedang beribadah di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh ya Papa Mama, anak-anak kita melihat teladan kita. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, Mama Papa dapat menanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa Mama, tolong bantu anak-anak mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan, anak-anak dapat menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema dibagikan secara online. Apabila Papa Mama belum mendapatkannya, Papa Mama dapat memperolehnya di Instagram @BattleKidsBDG. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buanglah rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, semuanya bersuka cita hari ini? Yuk kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati injak bumi. Yuk semuanya bilang haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji
Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Anak bijak semua lompat buat Tuhan. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Anak-anak, kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Kita mau jadi anak-anak yang taat, dan kita mau melakukan semua kebenaran firman Tuhan. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan yang jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang
Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Nah, Kak Ina mau tanya sekali lagi ya. Tapi Kak Ina mau adik-adik jawabnya harus yang kenceng, harus yang semangat, harus pakai gerakan dan loncat kayak Kak Ina tadi ya. Bisa? Bisa semuanya? Yuk, Kak Ina hitung sampai 3 ya. Ayo siap-siap. 1, 2, 3. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa, loncat, luar biasa. Yeay. Semuanya keren, semuanya hebat. Nah adik-adik, gak kerasa hari ini udah hari Minggu lagi. Berarti ini waktunya kita ibadah Big Kids. Dan sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelum dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk, Kak Ina mau ajak semuanya dalam sikap doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Pinter semuanya. Ya, yang udah lipat tangan, tutup mata, semuanya ikutin Kak Ina berdoa ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sangat baik buat kami semua. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami mau mendengarkan. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pinter semuanya. Siapa yang mau dengerin Kak Ina cerita? Ayo, siap ya? Hari ini Kak Ina mau cerita tentang 2 orang anak perempuan. 2 tuh ya, 2 orang. Namanya Mimi dan Riri. Siapa namanya? Mimi dan Riri. Ada yang namanya sama? Nah, hari ini Kak Ina mau cerita tentang Mimi dan Riri. Mimi dan Riri ini adalah sahabat. Mereka bersahabat karena rumah mereka bersebelahan. Jadi setiap hari Mimi pasti ketemu sama Riri. Mimi ini pasti main bareng sama Riri. Pergi ke sekolah bareng. Pergi ke sekolah minggu bareng. Main bareng. Nah, tapi hari ini si Mimi lihat, loh, kok si Riri mukanya bete? Manyun. Mana Manyun mana? Iya, mukanya jelek, manyun. Kayaknya abis dimarahin mamahnya nih. Mukanya kayak abis nangis soalnya. Aku mau ke rumah Riri. Aku mau lihat, aku mau tanya sama Riri. Kenapa si Riri mukanya bete? Yuk, siapa mau ikut ke rumah Riri? Yuk, come on. Ri, kamu kok mukanya bete? Manyun gitu, kenapa? Jelek loh, manyun-manyun gitu, gak bagus. Kenapa sih, Ri? Kamu pasti habis dimarahin mama kamu ya? Iya, aku bete, soalnya aku dimarahin mama. Tadi kan aku lagi main game. Aku lagi main game di HP, tiba-tiba mama panggil suruh mandi. Aku kan males ya, terus aku jawab aja, ya mah nanti. Tapi aku main game lagi. Dipanggil lagi 2 kali. Suruh mandi. Mama ini gak ngerti, aku kan lagi tanggung. Ini kalau aku tinggalin aku bisa kalah ini. Gawat. Tepin aja lah, aku main game lagi. Aku main game. Sampai mama panggil lagi 3 kali. Aduh, mama ini bener-bener gak ngerti. Aduh, kesel. Udah antepin aja. Aku main game terus aku gak dengerin suara mama. Aku gak nurut, aku gak mau mandi.
Sampai akhirnya aku dimarahin mama jadinya. Aduh, jadi kesel kan kalau dimarahin mama. Aduh kesel, aku kesel. Ya ampun Riri, ya pantas aja kamu dimarahin mama. Habis kamu gak nurut sama mama sampai 3 kali dipanggil suruh mandi. Kamu gak nurut, pantas aja mama kamu jadinya marah. Harusnya kamu nurut sama mama. Kalau mama panggil, kalau mama suruh tuh harusnya langsung kamu lakuin. Supaya kamu gak dimarahin mama, tapi kamu jadi kesayangan mama kamu nantinya. Kayak aku tuh gak pernah dimarahin mama loh. Setiap mama suruh, pasti aku langsung kerjain. Misalnya, Mi mandi, aku langsung mandi. Mimi ayo kerjain PR, aku langsung cepet-cepet bikin PR. Kadang-kadang mama bilang, Mimi bantuin mama cuci piring, aku langsung bantuin mama cuci piring. Aku gak pernah bantah. Kalau aku bantah pasti mama nanti kesel. Tapi kalau aku lakuin, aku nurut sama mama, pasti mama jadi sayang banget sama aku. Gitu Ri. Buktinya ya, kemarin itu aku malah dapat hadiah loh. Dapat boneka kesayangan kesukaan aku. Mama kasih aku boneka, padahal aku gak minta. Padahal aku belum bilang kalau aku pengen boneka itu. Tapi mama tahu loh, mama langsung kasih, mama langsung beliin boneka itu buat aku. Gitu Ri, kamu harus nurut supaya kamu jadi kesayangan mama kamu. Oh gitu ya. Jadi aku harus nurut ya sama mama aku ya. Oh baiklah. Kalau gitu mulai hari ini aku mau nurut deh sama mama. Gak akan bantah-bantah lagi. Supaya aku juga kayak kamu, jadi kesayangan mama aku juga. Biar aku juga dapat hadiah. Kan aku juga mau dapat hadiah. Ya udah, kalau gitu aku mandi dulu ya. Biar aku gak dimarahin mama lagi. Dah. Nah, adik-adik, udah denger ceritanya tentang si Mimi dan Riri? Yang satu sering dimarahin mamahnya, yang satu gak pernah dimarahin mamahnya karena dia nurut sama mamahnya. Ayo adik-adik, mau yang mana? Mau yang nurut atau yang gak nurut? Hah? Gak nurut? Wah, jangan ya, semuanya harus nurut supaya jadi kesayangan mama papa. Aku jadi inget loh adik-adik. Cerita ini ya mirip seperti bangsa Israel. Waktu itu bangsa Israel, iya betul, bangsa Israel yang waktu itu diperbudak di negeri Mesir. Tapi karena mereka berdoa, berteriak sama Tuhan, minta tolong, sama Tuhan dibebasin. Sampai mereka dibebaskan dari tanah Mesir. Mereka lewat laut yang terbelah menjadi 2. Mereka jalan di tengah laut tapi gak tenggelam, gak basah. Hebat ya Tuhan. Nah, bangsa Israel ini sekarang udah sampai di padang gurun Sinai. Nah, di padang gurun ini Tuhan bilang sama Musa, katanya Tuhan mau bertemu sama bangsa Israel. Tapi bangsa Israel harus bersih-bersih dulu, harus mempersiapkan diri. Soalnya Tuhan kan kudus. Jadi bangsa Israel harus siap-siap. Bangsa Israel langsung siap-siap, bersih-bersih karena mereka senang mau ketemu sama Tuhan. Nah, pada hari itu Tuhan datang dan bertemu dengan Musa. Musa naik ke atas gunung Sinai. Di atas gunung, Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan memberikan perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya ini ada di dalam 10 hukum Taurat. Nah, ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 hukum Taurat. Nah, Tuhan bilang, Tuhan mau kalau bangsa Israel harus melakukan 10 hukum Taurat, 10 perintah Tuhan setiap hari
setiap saat. Gak boleh bolos-bolos, gak boleh lalai, gak boleh bantah-bantah. Kalau bangsa Israel setia melakukan semua perintah Tuhan di dalam 10 hukum Taurat ini, Tuhan janji Tuhan akan menjadikan bangsa Israel menjadi kesayangannya Tuhan. Wow, keren banget jadi kesayangannya Tuhan. Wow, hebat banget ya. Tuhan janji Tuhan akan menjadikan bangsa Israel kesayangannya. Nah, syaratnya cuma satu. Syaratnya apa? Syaratnya cuma satu. Bangsa Israel harus melakukan perintah Tuhan. Harus nurut. Gak boleh bandel. Gak boleh bantah-bantah. Nah, tapi sayang sekali bangsa Israel, bahkan seluruh umat manusia, gak ada yang bisa melakukan 10 perintah Tuhan ini dengan sempurna. Mereka selalu melakukan dosa, melakukan kesalahan, gagal, gak nurut, bandel, bantah-bantah. Ya, gak jadi deh kesayangan Tuhan ya. Tapi Tuhan Yesus punya inisiatif. Tuhan Yesus punya ide. Nah, kata Tuhan Yesus, aku mau turun ke dunia. Aku mau menebus semua dosa umat manusia. Supaya seluruh umat manusia yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, tetapi punya hidup yang kekal. Nah, kalau semua manusia sudah ditebus sama Tuhan, mempunyai hidup yang kekal, pasti mereka mau melakukan perintah Tuhan karena mereka sayang sama Tuhan, jadi mau melakukan perintahnya. Nah, adik-adik, Kak Ina mau tanya, adik-adik mau nggak melakukan perintah Tuhan? Mau ya? Mau, pinter, supaya adik-adik semua jadi kesayangannya Tuhan. Bukan cuma kesayangan mama papa, tapi ini lebih lagi. Jadi kesayangannya Tuhan. Keren ya kesayangannya Tuhan. Asik. Kalau Tuhan sayang sama kita, kita juga pasti sayang sama Tuhan. Mau melakukan semua perintahnya. Nah, itu ceritanya hari ini ya. Sekarang kita mau sama-sama hafalin ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya gampang banget. Yuk, sama-sama yuk. Keluaran 19 ayat 5b. Sekali lagi ya. Keluaran 19 ayat 5b. Bunyinya, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Bisa ya? Sekali lagi terakhir. Keluaran 19 ayat 5b. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Pinter, dihafalin ya. Terus dikirim videonya. Nah, udah denger cerita, udah ayat hafalan. Sekarang kita mau aktivitas. Sebelum aktivitas, kita mau berdoa dulu ya. Yuk semuanya, siap-siap, sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin Kak Ina berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang menurut perintah-perintah Tuhan. Kami mau jadi anak-anak kesayangannya Tuhan. Kami mau Tuhan, kami berjanji untuk setia melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dah, sampai jumpa lagi minggu depan. God bless you. Selamat hari Minggu.
para penolong COVID-19. Di awal 2020, sesuatu yang sangat tidak biasa terjadi. Di seluruh dunia, anak-anak berhenti pergi ke sekolah. Mereka berhenti bermain di taman-taman, mereka berhenti pergi ke pertandingan-pertandingan olahraga, bioskop-bioskop, dan pesta-pesta ulang tahun. Di awal 2020, sepertinya anak-anak di mana-mana tidak mengerjakan apa-apa. Namun, mereka bukannya tidak mengerjakan apa-apa. Mereka sedang mengerjakan sesuatu yang amat penting. Mereka sedang menolong untuk melawan sebuah penyakit yang sepenuhnya baru. COVID-19 muncul pertama kalinya hanya beberapa bulan sebelumnya. Kebanyakan orang tidak tersakiti oleh virus tersebut. Namun, virus ini membuat beberapa orang sangat sakit. Dan karena virus ini baru, para dokter tidak memiliki obatnya. Jadi, orang-orang di mana-mana mulai membantu. Para pekerja kesehatan menolong orang-orang sakit untuk pulih. Para peneliti menolong untuk menemukan obat-obat baru. Para pemimpin menolong dengan membuat rencana-rencana baru. Para wartawan menolong untuk menyiarkan berita. Para petani dan pedagang makanan menolong dengan memastikan agar ada makanan sehat untuk dimakan. Para supir truk menolong dengan membawa barang-barang persediaan. Para pengumpul sampah menolong dengan menjaga lingkungan bersih. Ketika pergi ke pasar, para pembelanja menolong dengan memakai masker dan menjaga jarak sejauh 2 meter. Dan anak-anak juga menolong hanya dengan tinggal di rumah. Mungkin tinggal di rumah kelihatannya seperti tidak melakukan apa-apa. Namun ini adalah pekerjaan yang penting. COVID-19 ditularkan melalui tetesan-tetesan kecil air di udara. Ketika lebih banyak orang berkumpul, lebih banyak tetesan air memenuhi udara. Ketika lebih sedikit orang berkumpul, lebih sedikit tetesan air memenuhi udara. Dengan lebih sedikitnya tetesan-tetesan air di udara, lebih sedikit orang yang sakit. Tak lama lagi, para peneliti akan menemukan obatnya. Sebelum itu terjadi, semua orang membantu. Semua orang, termasuk anak-anak seperti kamu. Fakta-fakta tentang COVID-19. COVID-19 adalah nama singkat untuk penyakit virus corona 2019. COVID-19 dapat menyebabkan demam dan batuk. Penyakit ini bisa membuat orang-orang sulit untuk menarik nafas yang dalam. Kebanyakan orang yang tertular COVID-19 telah membaik, namun beberapa orang menjadi sangat sakit. Para dokter dan ilmuwan sedang mempelajari tentang cara-cara terbaik untuk menangani COVID-19. Apa yang dapat saya lakukan untuk mencegah tertular COVID-19? Batuk atau bersin ke sapu tangan atau ke sikumu. Jauhkan kedua tanganmu dari mulut, hidung, dan matamu. Ini akan menjaga tubuhmu dari terkena kuman-kuman. Cuci kedua tanganmu dengan sabun dan air selama paling sedikit 20 detik. Jika kamu tidak memiliki sabun dan air, orang dewasa dapat menolong menggunakan pembersih tangan yang khusus.
hafal. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak selalu harap kalian dalam kondisi yang luar biasa. Kakak Jovi mau appreciate seluruh anak Bethel Kids yang sudah selalu rajin untuk mengumpulkan gema, ayat hafalan, dan juga aktivitas setiap minggunya. Kalian luar biasa, hasil-hasilnya juga bagus-bagus. Nah, Kakak Jovi juga ingin terus mengingatkan bagi teman-teman Bethel Kids Bandung untuk terus rajin mengumpulkan gema ya. Kumpulkan gema ke masing-masing kakak-kakak pembina di bawah ini. Nih, dicatat ya. Kemudian Kakak Jovita juga mau mengingatkan dan mengajak seluruh anak-anak Bethel Kids di seluruh cabang untuk memberikan atau mengumpulkan video berupa ayat hafalan dan foto berupa aktivitas. Nah, video ayat hafalan dan foto aktivitas harus dikumpulkan paling lambat hari Selasa. Kumpulkan ke alamat email bethelkids@gbibethel.org seperti di bawah ini. Oke? Nah, ketika kalian mengumpulkan, jangan lupa tulis di kolom subjek atau judul email dengan nama, jenis pengumpulan, dan kelas kalian ya. Misalnya, Jovita, strip, video, ayat hafalan, strip, kelas TKB. Jadi kakak-kakak tahu, oke? Jangan lupa ya. Nah, aktivitas dan ayat hafalan yang kalian kumpulkan paling lambat hari Selasa akan ditayangkan di ibadah online minggu depan, oke? Nah, sekarang yuk sama-sama kita lihat dan simak aktivitas yang akan kita lakukan minggu ini. God bless you! Shalom adik-adik. Wah, keren-keren ya kalian yang udah ngumpulin kreativitas dan ayat hafalan minggu kemarin. Nah, untuk minggu ini kakak juga mengajak adik-adik Bethel Kids dari seluruh cabang untuk ngumpulin aktivitas dan ayat hafalan minggu ini ya. Nah, untuk kalian yang ngumpulin kreativitas dan ayat hafalan paling lambat hari Selasa akan ditampilkan di Bethel Kids minggu depan. Nah, sekarang kita bikin yuk kreativitas minggu ini. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kakak mau ngajak kalian bikin aktivitas untuk bikin 2 loh batu seperti di firman Tuhan yang tadi. Nah, pertama-tama kalian siapin dulu kertas lipat, udah gitu penggaris, kalau kalian ada penggaris, lalu lem, spidol, dan juga gunting. Untuk adik-adik yang belum bisa pakai gunting, hati-hati ya, kalian bisa minta tolong orang tua kalian untuk bantu ngeguntingin. Nah, pertama-tama kita lipat dulu kertas lipatnya yang tadi kayak gini. Kita lipat bagi 2. Nah, setelah itu kita bikin garis pakai penggaris kalian ya. Nah, pertama-tama kita garis dulu kayak gini. Setelah itu bikin garis ke arah sini, tempelin sampai ujung. Nah, kalau udah, kita bikin garis melengkung. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu, kalau dibuka, jadi kayak gini. Nah, tapi kita bakal tetap lipat dan kita gunting ikutin garis yang ada di sini ya. Hati-hati ya adik-adik, buat yang nggak bisa jangan lupa kalian harus minta tolong pakai mami kalian di rumah ya.
Nah, kalau udah selesai, begitu dibuka jadi kayak gini. Nah, ini disebut dua loh batu, kayak di firman Tuhan yang tadi. Nah, sekarang kita mau ngapain? Kita mau tulis ayat hafalan kita di sini ya. Nah, ayat hafalan tadi kita dapat di Keluaran 19 ayat 5b. Kita tulis ya, buat adik-adik yang belum bisa nulis, kalian bisa minta tolong papi mami kalian tulisin ya. 5b. Nah, bunyinya, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Nah, setelah selesai kalian tulis kayak gini, sekarang kita mau tempel di sini. Nah, kalian ambil lem yang tadi kalian udah siapin. Terus kita lemin belakangnya. Nih, di sisi sininya. Kita kasih lem. Udah gitu tinggal kita tempelin deh di sini. Nah, jadi bentuknya kayak gini ya adik-adik. Nah, setelah ini jangan lupa kalian hafalin ayat hafalannya ya. Nah, sekian kreativitas kita minggu ini. Jangan lupa dikumpulin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya kamu menjadi bijak di masa depan. Dadah, amin. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dadah. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau bijak di masa depan. Amin. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau bijak di masa depan. Amin. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan
Terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Terima kasih. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amin. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau bijak di masa depan. 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amin. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Terima kasih. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau bijak di masa depan. Semuanya, saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Oke. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan
terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amin. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20a. Dengarkanlah nasihat, kasihlah dan terima didikan. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Terima kasih, dadah. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Terima kasih. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya kamu menjadi bijak di masa depan. Amin. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Terima kasih. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Terima kasih. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Terima kasih. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amin. Amsal 19 ayat 20. Dengarlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat, terimalah didikan supaya engkau jadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amin.